Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran favorit kita, matematika. Nah, di kelas 5 ini materi kita yang pertama adalah tentang pecahan, dan kita mulai belajar dari penjumlahan pecahan. Sebelumnya Ustadz mengingatkan, pecahan itu tidak hanya pecahan biasa tapi juga ada pecahan-pecahan lainnya. Misalnya pecahan biasa. Pecahan biasa itu ya contohnya kayak apa? 1/2, 3/5 itu adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua itu pecahan campuran. Bedanya apa sama pecahan biasa? Kalau pecahan biasa itu di depannya nggak ada angka, untuk pecahan campuran di depannya ada angka, misalnya 2 1/2, 3 4/5. Jadi ini yang membedakan pecahan biasa sama pecahan campuran. Yang ketiga adalah desimal. Nah, desimal contohnya misalnya 0,2, 2,45 dan seterusnya. Dan yang keempat adalah persen. Seperti apa persen? Misalnya 60%, 30% dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk pecahan yang akan kita operasikan atau yang akan kita jumlahkan pada kesempatan kali ini. Kemudian Ustadz mengingatkan bahwasanya bentuk umum pecahan biasa itu adalah A/B. A ini itu disebut pembilang, dan B ini disebut penyebut. Nah, kita mulai dari menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Satu, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, contohnya adalah yang pertama. Yang pertama Ustadz punyai soal 2/7 ditambah 4/7. Nah, ini adalah pecahan biasa. Nah, syarat untuk menjumlahkan pecahan, penyebutnya ini harus sama. Ini udah sama belum? Sudah. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya aja. Pembilang itu yang mana? Yang atas. Berarti ini 7 tetap karena ini udah sama, tidak jadi 14 tapi tetap 7. 2 kita tinggal jumlahkan sama 4. Jadinya 6/7. Lalu gimana kalau soalnya penyebutnya berbeda? Misalnya Ustadz punya contoh 1/3 ditambah 1/2. Ini kan berbeda. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama dengan KPK. Waduh, KPK itu apa? Kelibatan persekutuan terkecil. Kita mencari angka yang terkecil yang bisa dibagi dua penyebut yang berbeda ini. Jadi angka itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Misalnya ini saya tulis dulu. Nah, KPK 3 sama 2. Kalau masih bingung, kita ambil ini aja. 3 itu kan kelipatannya 3, 6, 9, kemudian 12. Sampai sini dulu aja. 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, mana yang terkecil, yang sama dan yang paling kecil? Ini kan ada dua angka yang sama, 6 sama 12. Maka kita ambil yang paling kecil, yang dipilih adalah yang 6. Dan 6 ini kita tulis di sini. Nah, kemudian 3 untuk menjadi 6 dikalikan berapa? Ya, 2. Berarti kalau bawah ini jadi 6 ini dikalikan 2, maka 1 ini juga dikali 2. 1 yang ini dikali 2 biar adil. Kemudian ditambah 2 jadi 6 kalikan berapa?
Ya, 3. Jadi ini juga dikali 3. Hasilnya adalah ini 2 ditambah ini 3, 6. Hasilnya adalah 5/6. Itu cara dengan KPK. Bagaimana kalau cara dengan yang lainnya? Yang kedua adalah ini tadi yang pertama. Yang kedua cara dengan perkalian silang. Perkalian. Ini lebih mudah, cuma kelemahannya adalah nanti kalian harus menyederhanakan di jawaban terakhirnya jika dia belum bentuk sederhana. Jadi nanti tinggal seperti ini. Jadi cara perkalian ini caranya adalah 3 kali 2. Berarti ini jadi 3 kali 2 dapat 6. Kemudian ini dikalikan 1 kali 2 dapat berapa? 2. Kemudian ini dikali silang 3 kali 1 dapat 3. Jadinya 5/6. Sama hasilnya, cuma lebih enak yang mana, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terserah kalian mau pakai KPK ataupun perkalian. Yang penting bagi Ustadz adalah prosesnya benar. Entah caranya bagaimana, proses dan jawabannya benar. Kemudian contoh selanjutnya, bagaimana kalau ini kan baru pecahan biasa. Bagaimana kalau pecahan biasa dan pecahan campuran? Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang pecahan biasa sama pecahan campuran. Di soal nomor 3 ini Ustadz punya angka 25/7 ditambah 1/3. 1/3. Oke. Untuk pecahan campuran, kalian boleh memisahkan, karena ini penjumlahan ya, ini kalian boleh memisahkan bilangan bulatnya dulu. Berarti caranya 2 sama 1 ini kalian pisahkan. Pecahan kalian jumlahkan sendiri. Ini boleh langsung dikerjakan. 2 tambah 1, 3. Dan ini dikerjakan menggunakan boleh KPK, boleh perkalian. Ustadz pakai misalnya perkalian ya. Berarti 7 kali 3 ini ketemu 21. 5 kali 3 ini ketemu 15. Kemudian 7 tambah 1 ketemu 1. Kita selesaikan 3 ditambah ini di dalamnya ada, oh ini nih sorry, 7 kali 1 itu 7. Ini 22. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini kan masih pecahan biasa yang bisa dijadikan pecahan campuran. Kita sederhanakan 3 plus 1, 1, 21. Kenapa ini bisa 1? Karena 22 itu kan bisa dijadikan pecahan campuran. Dengan syarat 22 kan bisa, angka terkecil yang bisa dibagi 21 adalah 21. 21 bagi 21 dapat 1. Nah, sisanya tinggal 1. Kemudian hasil akhirnya kita jumlahkan 3 sama 1 ini jadi 4, 1/21. Begitu. Nah, nanti coba kalian berlatih sendiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu untuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian untuk penjumlahan yang kedua yaitu bilangan pecahan desimal. Nah, tadi yang pertama pecahan biasa sama pecahan campuran. Untuk yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal. Oke, langsung kita masuk ke contohnya. Ada hal yang harus diperhatikan ketika menjumlahkan di pecahan desimal. Ingat, menjumlahkan pecahan desimal itu tanda koma harus sejajar. Tanda koma harus sejajar ke bawah ya. Nah, ini harus diperhatikan, harus sejajar. Kalau nggak sejajar itu salah. Atau kalian mengurutkan dari rata dari belakang itu juga salah. Contoh misalnya, contoh 1, Ustadz punya angka 0,37 plus 0,5.
Kalau kalian menyusun 0,37 plus 0,5 ini seperti ini adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena tanda komanya tidak sejajar, maka harus dua sejajar. Gimana caranya? 0,37 dan 0,5. Perhatikan tanda komanya. Nah, ini udah sejajar. Jadi tidak harus urut dari belakang gini, tapi yang diurutkan adalah komanya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 7 kali ini kosong berarti 7, 3 tambah 5 8, ini 0,87. Berarti hasilnya ini adalah 0,87. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain, Ustadz punya angka, bentar ya, 0,15 ditambahi 0,642. Ingat, menulisnya koma harus sejajar. Kita tulis dulu 0,15 0,642. Kita jumlahkan, ini karena kosong berarti dianggap 0. Ini 2, 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7, dan ini 0, jadi jawabannya adalah 0,792. Untuk desimal, Ustadz rasa itu sangat mudah sekali, pasti kalian bisa. Hanya yang perlu diperhatikan adalah penyusunan tanda koma. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi kalau tadi kan biasa sama biasa, kemudian campuran sama campuran, desimal sama desimal. Nah, ini berbagai bentuk, artinya dicampur. Bisa persen sama desimal ataupun sebaliknya. Contoh misalnya, Ustadz punya angka 25% ditambah setengah. Ini tidak boleh langsung kalian jumlahkan, kalian harus samakan dulu pecahannya. Boleh ke persen langsung, boleh ke pecahan biasa langsung. Misalnya saya ke pecahan dulu, berarti artinya 25% harus kita jadikan pecahan. Masih ingat pelajaran kelas 4, dimana pada waktu itu kelas 4 itu kita belajar mengubah pecahan, persen ke biasa, biasa ke persen, pecahan ke desimal. Nah, ini persen, ini biasa, pecahan biasa, maka harus kita samakan dulu. Kita samakan ke pecahan biasa. Berarti 25% itu, spidolnya mati. 25% itu kalau diubah menjadi 25/100. Kemudian kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama, yaitu bisa dibagi 25 1/4. Berarti nanti 25% plus setengah sama dengan 1/4 ditambah setengah. Kalikan silang, 2 kali 4 8, ini kali ini 2, 4 kali 1 4, jawabannya 6/8, atau sama dengan, sederhanakan lagi, dibagi 2, 3/4. Kalau misalnya dijadikan persen, maka setengah ini kalian jadikan persen, setengah dijadikan persen, cukup kalikan 100. Nah, ini coret, ini ketemu 50, berarti 50%. Sehingga 25% itu tambah 50%, jadinya 75%. 75% itu berapa pecahan biasanya? 75/100. Sederhanakan, sama-sama dibagi 25, 3/4. Nah, nanti silahkan untuk menguji kemampuan kalian. Ada tugas terkait ini, jika belum paham nanti bisa ditanyakan. Untuk materi pecahan memang cukup sulit, tapi untuk pecahan itu menjadi dasar untuk materi-materi selanjutnya. Kalian harus menyukainya dan kalian harus berjuang untuk bisa menguasainya. Demikian dari Ustadz. Pesan Ustadz adalah tetap jaga kesehatan baik lingkungan maupun dirinya, kemudian tidak berkerumun, selalu memakai masker ataupun face shield ketika keluar rumah, dan kita berdoa bersama agar Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari penyakit dan kita dapat bersekolah kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.